23. Putrimu yang paling baik. Selesai mandi, Nicholas dan Naina mulai bersiap untuk pergi. Belum apa-apa Naina sudah gugup sekali, apalagi saat Nicholas mengatakan bahwa dia memiliki saudara kembar. Nick lalu menantang Naina untuk selalu menemukannya tanpa salah. Jika Naina sampai salah mengenali maka kelak akan mendapatkan hukuman. Sungguh, kini jantung Naina sudah berdebar tidak karuan. Dia memilih gaun yang sedikit tertutup, nampak anggun dengan rambut yang digerai indah. Jam 6 sore akhirnya mereka pergi ke rumah utama keluarga Carter. Bangunan mewah itu membuat Naina tercengang sesaat. Kesadarannya pulih saat sang suami menggenggam tangannya dengan erat. "Selamat datang di rumah," ucap Nicholas, berbisik tepat di telinga sang istri. Naina yang merinding langsung mencubit lengan Nicholas. Lalu mendelik kesal karena dia tahu sang suami sedang menggodanya. Nick terkekeh, dia membawa sang istri untuk masuk. Siapa sangka semua keluarga menyambut kedatangannya. Mom Aresa, Daddy Raiden, saudara kembar Nick yaitu Nathan Carter, dan dua saudari perempuannya, Aileen Carter dan si bungsu Kiara Carter, keduanya sedang menikmati masa-masa kuliah. Meskipun tidak kembar, jarak keduanya hanyalah 2 tahun. "Akhirnya kalian datang," sambut Mom Aresa, dia langsung memeluk Naina dan menggandeng tangan sang menantu, tidak melepaskannya, bahkan tidak menyambut Nicholas. "Kenalkan sayang, ini semua adalah adik-adikmu. Dia Nathan saudara kembar Nick, ini Aileen dan ini Kiara," terang Mom Aresa. "Ini Daddy Raiden," ucap Daddy sendiri, memperkenalkan diri sendiri sebab sang istri tidak menyebut namanya. "Is Daddy." Kiara yang kesal. Sesaat tatapan Naina lebih banyak ke arah saudara kembar sang suami, Nathan terlihat benar-benar mirip dengan Nicholas. Tapi lebih mirip dengan Nicholas dulu, di awal bertemu, di saat tatapan Nicholas masih dingin. "Ayo kita masuk," ajak Mom Aresa setelah perkenalan singkat tersebut. Di antara semua orang Naina benar-benar merasa nyaman. Meski Nathan terlihat dingin, meski Aileen terlihat ketus, tapi semua orang memperlakukannya apa adanya, tak ada yang dibuat-buat. Dan beginilah yang Naina mau. Jadi dia pun bisa jadi dirinya sendiri di antara semua orang. Selesai makan malam Mom Aresa meminta Nick dan Naina untuk menginap. Tapi Nicholas yang paling keras untuk bicara tidak. Tadi Naina baru saja mengganti beberapa perabot di apartemen, termasuk ranjang. "Jadi malam ini kami ingin tidur di sana," jelas Nicholas. "Astaga, jawabanmu terlalu jujur. Tidak usah bawa-bawa ranjang di depan adik perempuanmu," kesal Daddy Raiden, dia sampai coba menutupi telinga Aileen yang duduk di sampingnya. "Ya ampun Dad, aku sudah besar," kesal Aileen. Juga berontak dari sang ayah. Aileen dan Kiara memang dijaga setengah mati oleh Daddy Raiden. Dulu dia adalah mantan Casanova, dan sekarang begitu takut anaknya jadi korban pria hidung belang. Kiara tertawa saat melihat Aileen marah. "Kamu jangan tertawa-tawa, tutup telingamu sendiri," titah Daddy Raiden pula pada anak bungsunya tersebut. Kiara mencebik dan kini gantian Naina yang tertawa. Dia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga seperti ini, dan sekarang Kak Nicholas memberikan padanya. Jam 9 malam Naina dan Nicholas pamit pulang. Naina juga berpelukan dengan semua anggota keluarga, kecuali Nathan, sebab Nick tidak mengizinkannya. Ada satu pembeda di antara mereka berdua yang bisa Naina ketahui dengan jelas, di bawah telinga suaminya ada tahi lalat kecil, sementara Nathan tidak memilikinya. Mobil Nick dan Naina kini sudah melaju keluar meninggalkan rumah megah tersebut. Setelah melewati gerbang, Naina bergerak untuk mencium pipi suaminya dengan penuh cinta. "Kap." Nicholas tahu, satu ciuman dari istri tersebut menyimpan banyak makna. Bukan hanya tentang cinta, tapi juga rasa syukur dan terima kasih sebab telah diterima dengan baik di dalam keluarganya. Sungguh, andai dia bisa mengungkapkan semua isi hati, Naina akan tahu betapa dia pun sangat mencintai. Mungkin cintanya bahkan lebih besar dari yang Naina rasakan.
Nick juga tidak tahu kenapa cintanya bisa sedalam ini, mungkin karena Naina adalah wanita yang kuat. Wanita yang selalu apa adanya di depan dia. Satu tangan Nick memegang setir mobil, sementara tangannya yang lain menggenggam erat tangan sang istri. Memangnya tidak sulit mengemudi dengan tangan satu seperti itu, Kak? Tanya Naina, dia ingin menarik tangannya tapi malah ditahan. Bahkan tangannya tetap digenggam saat Kak Nicholas mengoper gigi mobil tersebut. Tidak ada yang sulit jika untuk kamu, balas Nicholas, malah menggoda. Kesal Naina, padahal dia sedang serius dan wajah kesalnya selalu membuat Nick terkekeh. Tiba di apartemen saat itu waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah 10 malam. Nicholas langsung menggendong Naina di depan setelah menutup pintu dan menguncinya. Kak! Kaget Naina, dia langsung memeluk leher sang suami. Kita akan mencoba ranjang baru, kata Nick. Terserah, tadi sore saja di kamar mandi kita tidak melakukannya. Padahal kan aku mau. Kesal Naina, suaranya menggebu-gebu. Sekarang aku sungguhan, kita akan melakukannya. Bohong, balas Naina yang sudah terlanjur tidak percaya. Tiba di kamar Nicholas langsung mendudukkan sang istri di atas ranjang. Sepatu mereka telah dilepas di pintu masuk tadi. Jadi kini bisa leluasa bergerak di atas ranjang tersebut. Hawa-hawanya sangat dingin dan menggairahkan, tanpa ada kata Nick mulai coba menanggalkan baju sang istri. Sementara yang ingin lihat sejauh mana sang suami akan mempermainkannya, sejak pagi tadi sudah menggoda dan selalu diabaikan. Jadi kini dia tak akan bergerak untuk memulai. Nick berhasil melepas gaun malam sang istri, kini Naina hanya menggunakan bra dan penutup inti di bawah sana. Di hadapan Naina langsung dia pun menanggalkan bajunya sendiri. Kak Nicholas benar-benar akan melakukannya. Tanya Naina, bicara lirih sebab kamar ini sepi sekali. Suara desahnya saja pasti akan terdengar dengan jelas. Aku akan memilikimu dengan seutuhnya, balas Nicholas. Dia mencium bibir Naina sampai sang istri terbaring. Ciuman yang didominasi oleh Nicholas, Naina bahkan sampai kewalahan saat melayaninya. Padahal selama ini Nicholas begitu lembut, siapa sangka di dalamnya terdapat hasrat yang liar. Dada Naina mulai naik turun karena nafasnya terengah. Sedangkan ciuman Nicholas makin turun, menyusuri leher Naina hingga bersemayam di antara kedua dada yang kini telah terbuka, mengulum puncaknya secara bergilir sampai Naina menggeliat tidak karuan. Di luar ekspektasi Naina, sang suami pun memainkan lidahnya di bawah sana. Mendapati perlakuan itu dia sampai menjerit merasakan nikmat. Kak Nicholas! Rintih Naina. Setelahnya apa yang terjadi tak mampu dia kendalikan lagi. Kak Nicholasnya telah benar-benar sembuh dan mampu mengoyakkan inti tubuhnya yang selama ini tertutup rapat. Sesuatu yang selama ini dia jaga di tengah-tengah kehidupan malam yang menguasainya. Nicholas bahkan tak menyangka, bahwa rasanya akan senikmat ini. Lampu di dalam kamar itu masih menyala dengan terang dan Nicholas bisa melihat jelas ada bercak merah di atas ranjang pergumulan mereka. Nick tahu ini adalah yang pertama kali untuk Naina, juga pertama kali untuknya. Di antara penyatuan itu ada sebuah fakta yang terungkap tanpa perlu dijelaskan. Desahan keduanya lah yang menjelaskan semuanya. Kah Nick, rintih Naina. Tubuhnya bergetar hebat saat dia merasakan pelepasan pertamanya, lemas seketika sementara Kak Nicholas masih belum tumbang. Aku akan berhenti sampai kamu teriak minta ampun, goda Nicholas. Jahat, balas Naina yang kini nafasnya makin terengah. Ternyata ranjang pilihanmu sangat enak. Kak Nicholas. Kesal Naina. Tak ingin terus digoda seperti ini, Naina jadi bertekad untuk membuat sang suami mengeluarkan hasratnya juga. Jadi dia bergerak untuk merubah posisi mereka, membuat sang suami yang kini berbaring dan dia di atas menguasai. Sekarang aku yang akan membuat Kak Nicholas berteriak meminta ampun, ucap Naina penuh tekad. Benarkah? Aku akan lihat usahamu, tantang Nicholas. Naina mulai bergerak perlahan dan Nicholas menikmati semuanya.
Semalam semuanya terasa begitu indah. Tapi Naina harus rela mengaku kalah sebab sang suami berulang kali terus menguasai dirinya. Harga dirinya sebagai wanita malam sudah diruntuhkan oleh sang suami. Nick bilang justru dia yang lebih ahli. Sementara Naina berulang kali menuntut pertanggungjawaban, mana? Katanya sang suami impoten, tapi kenapa kuat sekali? Mereka berselisih dan menyelesaikan semuanya dengan penyatuan tersebut. Sampai malam berakhir dan pagi yang cerah menyapa. Hari juga bergulir sampai di mana Naina telah siap untuk bertemu dengan Dr. Gracia. Naina sudah putuskan untuk memaafkan semua yang telah terjadi. Termasuk dengan Dr. Gracia. Dia tak ingin ada lagi yang mengganjal di dalam hatinya. Jadi kesalahan Dr. Grak atas sang ibu akan dia maafkan, namun hukuman karena kelalaian Dr. Grak sebagai seorang dokter akan tetap berlanjut. Tiba di kantor polisi, mereka langsung menuju ruang temu. Gracia sudah menyesalkan semua yang terjadi. Dia benar-benar ingin memohon ampunan dari Naina. Tak ingin hukuman yang dia terima jadi berat. Aku salah Nay, aku yang membuat ibumu terkena serangan jantung. Aku justru lari dan tidak menangani Ibu Wilda, jelas Gracia dengan air mata yang mengiringi. Entah sudah berapa minggu dia ditahan, hidupnya benar-benar hancur. Terlebih semua keluarga pun merasa kecewa dengan apa yang dia lakukan. Maafkan aku Nay, maafkan aku Dr. Nick. Aku mohon, katanya dengan lirih. Nicholas pilih diam, dia telah menyerahkan semuanya pada sang istri. Aku dan Kak Nicholas sudah memaafkanmu Gracia, kata Naina, tak ada lagi julukan dokter yang dia sematkan. Mendengar panggilan itu dada Gracia sesak sekali, namun dia memang pantas mendapatkannya. Iya, aku memang tidak layak jadi seorang dokter Nay. Maafkan aku, balas Gracia. Naina membuang nafasnya dengan kasar. Ingin menangis namun dia tahan. Sekarang semuanya sudah berakhir, kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Setelah kasus ini selesai aku juga berharap kamu bisa memulai hidup yang baru. Lantas menemukan kebahagiaanmu sendiri, kata Naina dengan tenggorokannya yang tercekat, saat mengucapkan kalimat itu hatinya memang berdenyut nyeri, namun setelahnya ada perasaan lega di dalam hati yang ia rasakan. Sementara Gracia tangisnya makin jadi, makin sesak jantungnya sampai terasa ingin pecah. Dia menunduk tak kuasa menatap wajah Naina, dan air mata terus jatuh ke atas pangkuannya sendiri. Tidak ada lagi yang ingin aku katakan, aku akan pergi sekarang, ucap Naina, pamit. Terima kasih Nay, maafkan aku, mohon Gracia, dia menundukkan kepalanya semakin dalam. Dia memang tak melihat secara langsung saat Naina dan Dr. Nicholas bangkit dari duduk. Namun Gracia bisa merasakan dengan jelas jika kedua orang itu telah pergi. Meninggalkannya di tempat yang layak, seorang dokter yang telah mengingkari sumpahnya sendiri. Pasien kritis di depan mata namun dia justru lari dan menghindar, lalu berasumsi bahwa ini semua adalah takdir. Tiap kali ingat kesalahannya itu, Gracia selalu menangis dan membodohi diri sendiri. Andai bisa memutar waktu Gracia benar-benar ingin memperbaiki hidupnya. Langsung sadar bahwa Dr. Nick tidak pernah menaruh hati padanya sejak awal. Sebab pria itu selalu dingin dan mengacuhkan dia. Harusnya Gracia bisa mengendalikan perasaannya sendiri, hingga cemburu tak akan menepis akal. Maafkan aku Ibu Wilda, maafkan aku. Semua kata-kataku tidak benar. Naina adalah putrimu yang paling baik, kata Gracia, dengan tangis yang makin pilu. 6 bulan kemudian akhirnya keadaan benar-benar membaik untuk Naina dan Nicholas. Status hubungan pernikahan mereka pun kini telah diketahui oleh umum. Bukan hanya di kalangan rumah sakit, tapi juga semua kolega keluarga Carter. Hanya saja Naina dan Nicholas tidak merayakan pesta apapun. Naina tak ingin ada perayaan di tahun yang sama dengan meninggalnya sang ibu. Naina sekarang juga sudah dinyatakan hamil 2 bulan. Sementara tentang Gracia, kini Naina telah tutup mata. Dia tak ingin tahu dan tak ingin menjalin hubungan apapun.
Cukup saling memaafkan, namun tidak lagi terhubung di masa depan. Sayang, kan aku bilang sausnya sedikit saja. Kenapa ini banyak sekali, kata Naina dengan nada yang terdengar seperti orang ingin menangis. Tuh kan kebanyakan, sudah ku bilang tapi Kak Nick tidak percaya. Balas Aileen, malah semakin jadi kompor. Sementara Nicholas langsung mendelik pada adiknya tersebut. Semenjak Naina dinyatakan hamil mereka memang memutuskan untuk tinggal di rumah utama. Nick kadang harus ke rumah sakit dan dia tidak tega jika meninggalkan sang istri sendirian di apartemen, karena itulah kini keduanya tinggal di sini. Selalu ada drama di pagi hari tiap jam sarapan. Naina yang mengalami morning sickness dan semua orang yang repot, lebih tepatnya Nicholas yang repot. Maaf sayang, ini tadi cuma 1 sendok. Kupikir cukup untukmu, jawab Nicholas. Kan aku bilang sedikit Kak. Ini banyak sekali. Naina jadi menangis hanya karena masalah saus tersebut. Aku tadi sudah bilang kebanyakan Kak Nai, tapi Kak Nick tidak mau dengar, adu Aileen lagi. Hi Aileen, lebih baik kamu diam. Balas Kiara. Aku pergi lebih dulu Mom, Dad, pamit Nathan. Kerusuhan pagi ini membuat kepalanya makin pusing. Padahal masih ada proyek yang sedang dia tangani. Pergilah. Mungkin siang nanti Dedi akan ke kantor, balas Dedi Raiden. Nathan hanya mengangguk saja, lalu mencium Mom Aresa dan pergi dari sana. Sini sayang, sausnya untuk Mommy saja ya. Sudah jangan menangis lagi, kata Mom Aresa pula pada sang menantu, dia bahkan mengelus puncak kepala Naina dan menciumnya pula. Baginya Naina sudah seperti anak sendiri. Makanya lain kali dengarkan aku, kata Aileen lagi. Aileen. Balas Mom Aresa, hanya satu kata namun tatapannya yang tajam akhirnya membuat Aileen terdiam dengan bibir mendengus. Cepat habiskan sarapan kalian, Dedi akan antar ke kampus, titah Dedi Raiden pada Aileen dan Kiaranya. Baik Dad, jawab kedua anak gadisnya tersebut. Nicholas juga mulai menyantap makanannya di saat sang istri mulai makan. Ayam gorengnya mau lagi? Tanya Nicholas dan Naina mengangguk. Tapi aku tidak mau kulitnya, balas Naina. Kulitnya untukku. Naina langsung tersenyum dan akhirnya meja makan itu jadi sedikit tenang. Selesai sarapan Aileen dan Kiara pamit untuk kuliah. Nanti Kak Nai mau titip makanan apa? Tanya Kiara, sudah 2 bulan ini dia seperti seorang kurir makanan. Tiap pulang selalu membawakan titipan makanan untuk sang kakak ipar. Makanan yang agak pedas ya, terserah apa, balas Naina. Kak Nai gak jelas, sebut namanya biar kami tidak bingung, cetus Aileen. Aileen. Tidak usah ditanya, nanti Kak Nai jadi bingung terus nangis, kesal Kiara. Dan benar saja ucapan Kiara tersebut, kini kedua mata Naina mulai berkaca-kaca. Ya sudah, kalau begitu tidak usah belikan apa-apa, balas Naina lirih. Astaga. Pekik semua orang di dalam hati, Mom Aresa, Dad Raiden, Nicholas, Aileen dan Kiara.